Karena saya sampai sekarang memegang ASI. Karena saya sampai sekarang memegang ASI. Memegang ASI. Kalau Pak Hari kan memegang ASInya sampai umur 2 tahun. Iya, kalau Pak Anggi sekarang masih. Sampai sekarang. Apa itu Pak Asi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Masya Allah, kita kedatangan anggota DPR RI ya di siang hari ini. Bukan Pak Hari. Oh, bukan. Bukan anggota DPR RI, tapi saya anggota PGRI. Apa tak ada kepanjangannya pasti nih? Oh enggak ya sekarang. Pak Anggi itu biasa banyak singkatan-singkatan yang memiliki makna ya, sangat luar biasa. Ini di sebelah saya adalah salah satu orang atau manusia yang sangat berbakat di cendekia ini ya. Beliau sudah mendapatkan gelar doktor ya, Pak. Aduh, saya deg-degan kalau komentar sama dokter itu. Udah 2 dokter ke sini. Saya belum dokter ya, baru dokter istri saya aja. Insya Allah menyusul Pak. Amin, siap. Ya, Pak Dokter ini saya perkenalkan sedikit, nanti Bapak Dokter boleh memperkenalkan lagi ya. Ya, beliau dari Subang ya. Dari Subang yang banyak sawah-sawahnya di sana, di lembur sana banyak sungai, ikan asin juga ada. Nah, ya. Nah, ini adalah Pak Dokter Anggi apa ya? Saya menyebutin namanya juga takut salah nih sama Pak Anggi aja nih. Oke, Pak Anggi boleh memperkenalkan diri, Bapak tinggal di mana, punya istri, ya pasti punya, anaknya berapa, kemudian tinggal di Subang atau di Purwakarta. Saya paling pertanyaan menarik tuh gini, beliau tuh ngajar di dosen di mana gitu? Universitas apa gitu? Apakah di London, Australia? Kita tunggu saja jawabannya. Silakan, ya. Pak Anggi. Terima kasih Pak Hari. Ya. Untuk waktunya mengundang dalam acara podcast STT Cendekia Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampis. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa bersilaturahmi. Betul. Sama Pak Hari. Iya. Ya. Walaupun tidak di pagi hari, ini iya. di siang hari. Mantap memang. Kebetulan nama saya Anggi Giri Prawiyogi, asal Subang ya. Kelahiran 14 Juni 1987. Menempuh pendidikan S1 di UPI Purwakarta, UPI Kampus Purwakarta tahun 2011. Lanjut lagi S2 di pendidikan dasar Pak Hari di UPI Bandung. Lulus 2017 alhamdulillah. 2016. Oh, 2016. Terus lanjut lagi S3 masuk 2017 alhamdulillah selesai tahun 2020. Mantap. Dan sekarang lagi kuliah lagi Pak Hari. Kuliah lagi? Ya, S2 tapi tidak S4. Saya kira S4 ya. Oh gitu. S2 S1, ya? S2, S3, ke S2 lagi. Karena cita-cita dulu pengen di ISBI. Ya, jadi Institut Seni Budaya Indonesia, kalau dulu itu STSI. Nah, sekarang lagi kuliah lagi di S2 di ISBI Bandung dan lagi menyusun tesis, dan alhamdulillah tahun 2020 masuk. Sekarang lagi menyusun bareng sama Pak Teten masuknya. Oh iya. Ya, kalau Pak Teten tadi di UPI, saya di ISBI itu ya. Karena kalau di UPI minum kopi di bawah pohon jati, UPI selalu di hati. Kalau di ISBI makan sorabi di bawah pohon jati, ISBI selalu di hati gitu. Iya. Mantap. Iya. Ya, kalau mengajar sih, alhamdulillah kalau dituliskan nggak mungkin cukup 1 lembar Pak Hari. Betul. Karena terlalu banyak universitas dan sekolah-sekolah lain yang saya ajar. Nah, salah satunya saya menjadi dosen tetap di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oh, di Karawang, Pak. Bahkan S3 saya di beasiswa oleh universitas tersebut. Alhamdulillah sampai selesai. Dan alhamdulillah tamat tepat waktu 3 tahun ya. Masuk 2017 dan selesai tahun 2020. Asal Subang, dan ketika itu ngajar di UPI Purwakarta ketemu si Bebeb gitu. Iya. Ya, alhamdulillah ketemu pujaan hati. Nah, dari sanalah cinta lokasi dan menikah dengan mahasiswa PGSD tersebut di tahun 2013. Jadi saya hijrah dari Subang ke Purwakarta. Jauh nyapanya? Ya, alhamdulillah jauh Pak Hari. Jauh.
satu hari satu malam. Iya, Kalau betul. jalan kaki itu juga. Betul. Dan menetap di Purwakarta dari 2007 sih, semenjak kuliah S1 saya di Purwakarta. Alhamdulillah pindahnya pas nikah 2014, pindah KTP ke Purwakarta. Oh, iya. Gitu Pari, asal usul pendidikan saya. Salusul ya Pak ya? Ya. Ada lagi Pak? Udah? Udah. Oh, udah. Kalau gitu kita lanjut. Oke, Pak Anggi, saya akan nanya singkat ya. Saya nggak manggilnya Pak Anggi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa disomasi nggak pakai dokter. Iya, kalau Pak Anggi nih SD pasti di Subang apa ya? Iya. Subang, SMP juga Subang, SMA. Saya ingin tanya, apakah Pak Anggi dulu waktu SD pernah dapat ranking 1 terus dari SD sampai SMA gitu Pak? Ya. Terima kasih Pak Ari. SD saya kebetulan di SD berapa ya dulu? SD 1 Cisalak. Karena saya ranking 2 terus di SD tersebut, itu pindah kelas 4 ke SD 2. Akhirnya ranking 1. Alhamdulillah ranking 1 terus. Bisa gitu ya? Ya. Karena apa? Kenapa Pak? Karena ada orang tua saya di SD 2 gitu. Kalau di SD 1 ada orang tua yang ranking 1 tersebut gitu. Oh, yes. Takut gimana ya kalau SD itu masih ada, kalau ada orang, tapi enggak KKN sih, tapi ada motivasi tersendiri kalau ada orang tua itu ada yang melindungi gitu. Oh iya, pokoknya ayo ranking hiji di dia Nah, gitu. jadi kalau nggak ranking kan malu. Kalau ada orang tua di itu, bukan KKN nilainya ditaik-taikin, tapi iya. ada motivasi tersendiri bahwa ada orang tua nih malu kalau nilai jelek. Ya alhamdulillah SD 1 ranking 2 terus sampai kelas 3. Nah, saya pindah kelas, kalau di sini pasti ranking 2 sampai tamat kelas 6. Pindah saja sekolah ke SD 2 Cisalak. SD 2 Negeri Cisalak, dan alhamdulillah di SD 2 pas kelas 4 ranking 1. Ranking 1 Pak. Kalau dulu itu ada 3 semester. Artinya dalam 1 tahun pembelajaran ini kan sekarang semester 1 semester 2. Nah, kalau dulu itu catur bulan. Nah, catur bulan 1 2 3. Jadi bagi rapot itu 3 kali. 3 kali Pak? Iya, ranking itu 1 2 3 gitu. Jadi ada 3, dan sekarang ada peraturan baru jadi 2 semester kayak perkuliahan gitu. Iya. Berarti pas cawu begitu Pak Anggi ngasih cawu ke gurunya 3 kali berarti? Iya. Bukan cawu, opak, Bang. Opak. Kriuk-kriuk berarti opaknya luar biasa. Terus Pak Anggi SMP-nya di SMP di Cisalak juga. Cisalak. SMPN 1 Cisalak. Ya, mudah-mudahan guru-guru saya juga yang menyaksikan masih sehat dan makin barokah. Amin. Yang telah meninggal mudah-mudahan diterima di sisinya. Amin. Diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena guru itu pekerjaan yang mulia. Betul Pak. Karena amalnya selalu mengalir. Iya. Ketika murid-muridnya mengamalkan juga gitu. Betul. Luar biasa. Di SMP saya merosot Pak Hari. Di SMP itu tapi 3 besar. 3 besar merosot. Iya, merosotnya merosot sedikit gitu. 3 besar, 1 2 3. Kadang 2, kadang 3, enggak konsisten. Kalau SD kan konsisten ranking 2 terus. Kalau kalau SMP ada 2-nya, ada 3-nya kan. Tapi di 3 besar. 3 besar ya Pak ya? Nah, bener. dan naik ke SMA, mungkin SMA itu karena di perkotaan, karena SD SMP saya di perkampungan, di kota karena pergaulan orang kota lebih ekstrim ya. Iya. Ranking saya tapi tambah gede, jadi ranking 8. Kan bagus ya. Iya, bagus Pak. Bagus jadi ranking 8. Jadi merosot lah intinya dalam pendidikan, tapi masuk tidak 10 besar lebih ya, dari 10 besar gitu. Nah, ketika itu saya kan ketika setelah SMA cita-cita pengen jadi polisi berarti. Tadinya. Iya, jadi polisi lari, wah udah siap lah semuanya. Tapi tidak ada rezekinya ya ke keguruan ini lah, daftar ke S1 PGSD UPI Purwakarta gitu paling sejarahnya. Luar biasa. Itu Pak Anggi pas udah lulus dari S1 pernah nggak ngajar anak SD gitu? Iya, pernah. Dulu itu pas praktek PLP kan ada ya dulu itu. Iya. Itu praktek lapangan apa PLP itu, PPL gitu ya. Iya, PPL. Namanya. Saya PLP di SDN 2 Mekargali. Daerah mana tuh Pak? Ciganea. Oh Ciganea. Ciganea yang mau ke tol. Oh iya. Di sana PLP oleh kepala sekolahnya udah. Pangi udah nggak pas perpisahan, saya langsung dikasih SK. Oh di sana? Walaupun saya belum tamat. Ini SK mengajar Pak Anggi. Lah Bu, apa ini? Kata kepala sekolah ini, Pak Anggi langsung aja ngajar di sini. Karena nggak ada guru
SBDP di sana itu dulu. Oh. Dulu itu SBK. SBK iya. Seni Budaya dan Keterampilan. Makanya saya sambil menyelesaikan skripsi tapi sudah mengajar di SDN tempat PLP tersebut. Gitu. Keren. Berarti Pak Anggi itu dari awal udah menjadi guru SBK ya? Iya. Nah, belum jadi guru kelas berarti. Udah pernah ngajar Pak matematika gitu? Nah, guru kelas ini sampai sekarang tahun 2000 pas kuliah di UPI, PLP di UPI, ngajar wali kelas itu atau jadi wali kelas itu pas PLP saja Pak Ari. Iya, sampai sekarang nggak pernah megang kelas, karena kalau megang kelas terus kan diam di tembok kan, Iya, nggak Pak. bisa gitu kalau di dalam ruangan. Nah, tapi saya mengajar mata kuliah, mata pelajaran, mata pelajaran. mata pelajaran SBK. Berarti Pak Anggi belum pernah menjadi wali kelas sama sekali ya? Belum. Dari semenjak praktek, cuman praktek aja menjadi wali kelas, itu pun aja. bergiliran karena praktek mengajar harus bergiliran sama teman yang lain, mahasiswa yang lain. Makanya dari tahun 2011 sampai saat ini belum pernah menjadi wali kelas. Ya, tapi sekarang alhamdulillah jadi wali murid. Oh, iya. Karena anak saya sekolah di SDIT Cendekia Purwakarta kelas 1 SD. Gitu. Mantap, juara. Berarti nanti Teteh ranking 1 terus. Iya. Amin. Mudah-mudahan. Gimana wali kelasnya? Iya betul Pak. Ya, Pak Anggi saya akan bertanya lagi. Itu kan Pak Anggi punya motivasi ya untuk sekolah lebih tinggi sampai sekarang sekolah lagi ya, S2 lagi. Nah, dulu pas setelah lulus S1 jeda untuk S2-nya berapa lama Pak? Lama nggak tuh? Dulu itu kan dari S1 jeda ke S2 itu S1 beres 2011, S2 masuk 2014. Karena saya nggak ada niatan melanjutkan S2 sih. Karena dulu itu S1 itu saya testing ada penerimaan guru di Bogor gitu ya. Di IPB alhamdulillah belum ada miliknya juga. Iya. Terus tes lagi di Jakarta ada guru kelas juga, untuk guru PNS, dan alhamdulillah juga kurang sedikit sih 2 poin. 2 poin ya Pak? Kayak Pak Hari gitu. Oh iya saya. Pak Hari malah kelebihan ya dulu ya. Kelebihan Pak, saking lebihnya nggak dimasukin. Nah jadi makanya saya berhijrah. Artinya hijrah di sini. Saya kalau menunggu PNS jadi guru PNS mau sampai kapan gitu. Nah, makanya saya pengen memutuskan, ya udahlah belajar lagi. Mungkin ada milik atau rezeki setelah kuliah lagi gitu. Oh jadi kuliahnya S2 ya, katanya. Katanya kalau sudah kuliah di S2 bisa mengajar mahasiswa, bisa menjadi dosen gitu. Itu kan harapan. Tapi harapan ketika tidak dinyatakan atau tidak dikerjakan, harapan itu akan sia-sia, tidak akan terwujudkan. Makanya saya mencoba kuliah, dan kuliah pun saya nggak lulus juga 2013. Testing di UPI S2 nggak lulus. Ya. Tapi pas tahun selanjutnya karena kan saya mengambil Nista Maja Utama, kayak apa ya? Bahasa Sunda itu kayak orang tua coba 3 kali, kalau 3 kali nggak lulus itu coba yang lain gitu. Berpatokan ke sana. Nista baru Nista kan. Nah, makanya testing lagi 2014. Alhamdulillah lulus. Diterima di UPI Bandung. Di Bandung ya, pendidikan dasar. Keren. Beres 2016. Nah, belum beres juga alhamdulillah udah ada tawaran langsung. Untuk 2015 tawaran itu. Saya masih semester 3 lagi proposal. Langsung ditawarkan menjadi dosen di UWP Karawang. Tapi saya belum beres kan. Kepapasan jadi dosen LB dulu. Kalau dosen LB ini dosen luar biasa maksudnya. Jadi dosen yang dibantukan tapi namanya dosen tetapnya yang dosen yang ada di sana gitu. Belum full ya Pak ini ya? Karena belum ada ijazah gitu. Terus kemudian ketika sudah lulus di UBP berarti Pak ya? UBP udah ngajar mahasiswa ya Pak? Seneng Pak ngajar mahasiswa Pak? Ya seneng gak seneng sih, tapi alhamdulillah karena ada perubahan yang signifikan. Artinya kan dari segi pas ngajar SD kan apal tahu sendiri Pak Hari ya. Betul. Guru honorer itu berpatokan 2,5 M itu gajinya ya. Masukannya. Iya. Nah, tapi itu dengan sabar, dengan tekun menjalani mengajar gitunya akan menjadi barokah 2,5 M itu. Akan menjadi cukup gitu. Karena saya pengalaman menikah
pekerjaan saya guru honorer gitu Pak. Oh iya. Pas waktu menikah 2013 itu belum menjadi dosen. Kan saya pas menikah itu melamar itu saya jadi ingat mertua saya bertanya pekerjaannya apa. Terus dengan bangga Pak Anggi. Guru. Oh guru ya. Kan guru mah digugu dan ditiru. Jadi semangat. Oh ya bagus senang untuk ngajar dan alhamdulillah anaknya dititipkan kepada saya gitu. Inspiratif sekali guys. Ya. Kemudian Pak Anggi setelah mengajar di UBP, kemudian itu kan Pak Anggi dibeasiswakan ya oleh UBP. Itu gimana Pak cara menawarkannya? Oh sok Pak Anggi S3 lagi gitu. Okay. Kebetulan di UBP ini barang siapa dosen yang mau S3 dibantu sama kampus tersebut. Oh, kalau ada niatan makanya kalau S3. Kalau udah terima di kampus manapun, di kampus negeri atau swasta yang melanjutkan itu dibiayai oleh kampus UBP Karawang. 100%. Ya. Ih, keren. S3 nyobanya. Ya. S3 sekarang jadi Pak Dokter ya. Amin. Keren. Nah, sekarang yang saya tanyakan sebelum ke ISBI itu Pak kesenian, kenapa Pak Anggi pakai ikat hari ini? Oh iya. Iya. Karena ini Pak Ari tidak gor kok tadi itu. Oh. Lengat bukan itu. Ada filosofisnya juga Pak Ari ikat itu ya. Apa tuh Pak Anggi? Karena kalau dari Sunda cing carincing pageh kancing, cing sariset pageh ikat. Oh. Ikat kenapa dipakai sama laki-laki? Karena laki-laki itu banyak pemikiran. Ya, gimana supaya satu pemikiran pancek itu tetap yakin bahwa satu cita-cita kita akan kita raih gitu. Jadi menyatukan pikiran karena laki-laki Pak Hari kan suka bercabang. Lihat ini ini buat sini. Tapi kalau udah diikat satu tujuan, satu fokus, maka tujuan hidup kita akan fokus gitu. Cing carincing pageh kancing buat perempuan. Karena perempuan itu kudu pageh kancingna. Dalam artian kalau sekarang kan pada nggak berkancing ya Pak? Iya, berkaos ya Pak. Jadi kancingnya itu gampang lepas gitu. Iya, betul, makanya ada dari Sunda itu filosofi Sunda cing carincing pageh kancing, sing sariset pageh ikat gitu Pak. Oh, itu filosofisnya ya. Iya. Dan dalam rangka melaksanakan 7 poe atikan juga. Oh iya. Kalau ada di hari Rabu itu Rebo Nyunda. Jadi orang teh kudu nyunda selaku orang Sunda. Betul. Karena enak keramenya di luhur gitu aya nu yang menghina orang Sunda tapi ya gak apa-apa itu mah urusan. Tapi sebagai orang Sunda kita harus menguasai atau merasa bangga terhadap bangsa Sunda ini gitu. Menunjukkan apa ya jati diri Sunda. Betul memang harus dicontoh oleh A dan Teteh ya. Jadi kalau menggunakan bahasa alangkah lebih baiknya gunakanlah bahasa di mana A dan Teteh bertempat tinggal gitu. Jangan sampai tinggal di tanah Pasundan ngomongnya gue lu gitu. Gitu. Ai maneh ka mana cenah gue mah di sini kan anehnya kayak gitu. Jadi ada percampuran itu. Iya betul. Antara Betawi dan Sunda. Iya. Gue mau nyebreng dulu jadinya aja gitu. Tadi abis nyebreng. Nyebreng padahal nyeberang gitu kan. Oh, nyebreng. Abdi kalau tadi nyebreng ke jalan, bukan nyeberang jadi nyebreng karena percampuran Sunda dan Betawi ke Jakarta-Jakartayaan lah gitu. Iya betul. Padahal orang Tejicing di Purwakarta. Sumuhun. Tapi udah gue atau lebih bahaya lagi udah pakai bahasa binatang sekarang itu. Wau gitu. Anjing minjem pulpen. Oh iya. Tungguan anjing. Jadi, anu ngobrol teh anjing jeung anjing. Nah, itu jangan sampai anak-anak didik kita seperti itu. Betul. Jadi yang dipinjam anjing, yang meminjamkan anjing gitu. Iya. Jadi bahasa kasar-kasar itu karena sekarang itu bahasa dan lingkungan itu sangat mempengaruhi bagi peserta didik. Betul ya Pak ya. Padahal kita sudah berjibaku untuk mendidik anak-anak ya Pak, tapi di lingkungan sangat luar biasa. Banyak guguk berkeliaran. Iya, guguk kadang babi kan. Banyak pokoknya yang binatang-binatang yang terlontarkan oleh anak-anak. Makanya sebagai para praktisi pendidikan, guru, dosen harus hati-hati karena gerak-gerik kita itu sangat ditiru sama murid-murid kita. Betul Pak, betul. Digugu dan ditiru ya Pak ya. Oke, sebelum akan membahas Pak Anggi di ISBI nih, saya ingin Pak Anggi itu jago bermain musik ya? Enggak jago sih, tapi bisa menguasai lah alat musik tradisional, modern. Dan sekarang tinggal alat gesek Pak Ari yang belum bisa itu. Apa itu? Alat gesek ya itu biasa. ATM. Biola. Biola.
Yang lain insya Allah bisa drum, bass gitu, gitar. Karena tadi kan Pak Teten membahas gitar. Iya. Padahal gitar itu ada singkatannya Pak. Apa itu Pak Anggi? Gitar itu giat untuk belajar. Oh, luar biasa. Makanya Pak Teten kan giat sekarang sekolah lagi. Betul. Karena skillnya di gitar. Di gitar ya. Nah, saya mau tanya, kalau drum apa itu Bakai? Tapi nanti dulu deh, Pak Anggi silakan memainkan satu alat musik. Pak Adi tolong. Karena bersangkutan saya memakai ikat karena sunat, jadi akan memainkan alat tradisional. Tradisional Sunda. Kemarin di podcast tetangga sebelah udah memainkan kecapi. Sekarang tinggal suling. Karena itu berpasangan, kecapi dan suling itu Pak Hari. Kecapi itu kacapi pikiran, suling itu supaya eling. Jadi keduanya ketika kolaborasi, kaca pikiran orang supaya eling gitu. Kacapi, suling. Gitu. Ada alatnya Pak Adi di sini? Ada, kita akan sulap. Lengkap di sini ya. Ayo Pak Adi, tolong. Iya. Oke, terima kasih. Wah, ada lengkap di sini podcast STYT Cendekia Purwakarta, mantap nih. Iya Pak, itu suling langsung dari Belanda. Paling membawakan sebagian lah lagu Sabilulungan, karena dalam Sabilulungan itu nanti ada maknanya Pak Hari. Oh gitu Pak, kita kan armada Pak. Tapi kalau Pak Hari, kalau saya kan kalau di India kalau meniup suling nanti keluar ular. Iya. Nanti kalau di sini ini Pak Hari bakal ngantuk nih. Saya akan coba ngantuk. Jadi hipnotis tersendiri suling tersebut ya. Oke, akan kita saksikan. Coba ya. Coba Pak Anggi. Nah gitu Pak Hari. Saya ngantuk Pak. Iya. Karena ini kan kalau di Sunda di pesawahan gitu. Iya. Suling, bari macul itu kan. Betul. Sunda itu enak sebetulnya. Enak Pak. Saya biasa Sunda kan lewat, asli Pak. Sunda kan? Iya Sunda saya. Sunda atau hijrah dari Jawa ke Sunda? Iya, jadi Sunda Jawa gitu. Oh. Kan berarti janda Pak Hari disingkatnya ya? Jasun Pak. Oh Jasun. Bukan janda ya? Bukan Pak. Janda kan Jawa Sunda. Kalau Jasun? Jawa Sunda. Oh sama ya. Oke. Itu Pak Hari. Lagu tersebut lagu Sabilulungan. Karena Sabilulungan dasar gotong royong. Nah jadi orang kudu gotong royong, bekerja sama. Kerjasama ya. Intinya itu ada yang kesusahan bantu. Nah di sini ada di Purwakarta kan program Beas Kaheman. Iya betul. Nyanding Kamis, nyanding Wawangi. Nah itu saling membantu. Yang mampu membantu yang kurang mampu. Ya, jadi anak-anak alhamdulillah SD Cendekia udah melaksanakan ya tadi PATK tersebut, mengumpulkan Beas Kaheman dan sudah dibagikan kepada yang kurang mampu, yang tidak mampu dan yang memerlukannya. Nah itu kudu gotong royong, Sabilulungan, kuten ulah potong Sabilulungan, persatuan tembong. Nah jadi Sabilulungan teh kudu bersatu, kudu gotong royong, keur ngawujudkeun kehidupan orang gitu. Dino artina teh lagu Sabilulungan itu teh. Gitu Pak Ari. Keren ya, saya seperti ikut seminar ya, bersama Pak Dokter. Penjelasan itu sangat apik, tenang. Ini 4 SKS Pak Ari. Damai gitu, 4 SKS. Iya bener, bintang tamu yang kali ini sangat luar biasa pokoknya. Nah Pak Anggi, pertanyaan terakhir nih. Pak Anggi nggak kenyang-kenyang gitu mengenyam pendidikan, tiba-tiba langsung S2 kesenian nih. Kayaknya kan dari pendidikan ke kesenian bagi saya agak jauh gitu. Oke, terima kasih Pak Ari. Karena pendidikan kan ada. Carilah ilmu ke negeri Cina. Iya. Karena saya takut naik pesawat, ke Bandung aja. Iya benar. Carilah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada batasannya. Walaupun Pak Ari mau umur berapapun, kalau ilmu itu terus tetap bisa digali dan dituntut, tapi bukan dituntut di keadilan, tapi dibelajarkan. Kita belajar dengan ilmu-ilmu. Karena kenapa saya ngambil lagi kesenian? Karena moto hidup saya Pak Ari. Karena saya sampai sekarang memegang ASI. Memegang ASI. Kalau Pak Hari kan memegang ASInya sampai umur 2 tahun. Iya, kalau Pak Hari sekarang masih sampai sekarang. Apa itu Pak ASI? ASI itu bukan air susu ibu Pak. Oh iya. Ya, tapi agama
seni dan ilmu. Luar biasa. Ini harus dipatenkan. Udah dipatenkan ya, Pak? Saya lagi bikin bukunya. Oi. Ya, jadi asal usul ASI, agama, seni dan ilmu. Ibaratkan dengan agama ya, Pak Ari, ya. Hidup kita akan terarah. Terarah ya, Pak. Ya, dengan seni hidup kita akan menjadi indah. Dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah. Pak Hari pengen ngajar, ilmunya S1 PGSD bisa jadi guru. Gitu. Betul. Ya. Iya. Pak Jalpa jadi pengen jadi apa? Pemuda Lope bukan. Bukan. Apa Pak Jalpa itu ustadz terkenal sekarang. Iya betul. Kuliah di mana jurusannya tentang keagamaan juga gitu. Jadi ada, kalau dengan ilmu itu semua akan menjadi mudah insya Allah. Luar biasa Pak Jalpan. Kan abdi tiasa maca jasana bapak ibu guru. Nah itu teku ilmu. Abdi tiasa ngetang jasana bapak ibu guru. Jadi bisa maca, bisa ngetang, bisa nembang eta jasana ibu guru lantaran aya elmuna. Gitu. Mun salah elmuna bisa-bisa jadi polisi kayak tinu ngajar jadi polisi gitu. Bener Pak, jadi aneh. Bisa jadi ya polisi, bisa jadi kejaksaan, bisa jadi apa lagi? Kantoran di Pemda, itu karena ilmunya masing-masing diterapkan, kita belajar dan insya Allah akan menjadi sebuah kenyataan cita-cita kita gitu. Keren ya, saya ini dari ASI ya, jadi bisa polisi, guru, tentara ya Pak ya, dan lain sebagainya. Karena memegang ASI gitu. Karena ya. memegang. Tapi aksinya agama, seni dan ilmu gitu. Tadi Wanggi nyanyi lagu tuh kasetnya bisa dibeli di toko terdekat. Iya itu lagu-lagu zaman dulu Pak Ari, pas saya lagi SD. Oh, Lagi pas saya dikasih bekal itu 100 rupiah. Dan itu bisa dapat cireng 4. Jarang 100 rupiah tuh. 100 rupiah itu zaman tahun 2003 saya SD Pak Ari dulu. 2003 tuh 2003. Tahun 99 lah, 99 2003 2005 itu SMA lulus. Saya dikasih uang jajan 1.000. 1.000 Pak. Beda kan zaman sekarang ya, ada yang 20.000, 50.000. Iya. Kadang mengalahkan gaji guru honorer itu. Wah, jauh. Para pelajar sekarang gitu. Betul. Ya, bekalnya gitu. Iya, bekalnya. Alhamdulillah. Luar Tapi biasa. dengan kegigihan, dengan ketabahan, dengan ketekunan, dan insya Allah semua juga bisa mencapai cita-cita yang akan diwujudkan tersebut. Amin. Iya. Ya sepertinya Pak Anggi sudah sudah nggak nyaman pengen futsal. Iya. Kita syutingnya di hari Selasa. Sekarang menunjukkan 1:52. Pak Anggi sudah pakai sepatu futsal kan? Kepotong ya sedikit. Itu udah pakai sepatu futsal tuh. Ya. Tapi karena kita juga jangan lupa menuntut ilmu, berolahraga juga penting, apalagi saat genting sekarang banyak virus corona. Kalau imun kita tidak ditambahkan dengan kekuatan olahraga, imunitas dikuatkan dengan makanan yang teratur, itu kan gampang terkenanya Pak Ari. betul, apalagi sekarang Omikronnya yang datang. Omikron. Oh sekarang tuh perlu Omikron ya? Iya. Nanti ada lagi nggak Omikron, Megatron, Polytron di sana? Ada Pak Abikron. Oh sekarang Omikron, nanti Iya. Omikron. Mudah-mudahan apapun virusnya, Iya. minumnya tetap. Jangan iklan itu ya. Iya iklan Pak. Apapun virusnya, tapi tetap kita tambahkan keimanan dan ketakwaan kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, Pak. Luar biasa. Selain dosen, beliau adalah Pak Ustadz. Pak Anggi ya, sebagai penutup kesan dan pesan untuk AA dan Teteh di rumah yang menonton. Oke. Dan Teteh ada sebuah cerita, boleh Pak Ari cerita? Boleh. Ada sebuah cerita seorang guru ini membagikan kertasnya. Ada 20 kelas Pak Ari ada berapa orang? 28. Ada seorang guru menuliskan nama 28 orang murid tersebut. Ya Pak Ari ya. Satu lembar namanya Udin misalkan, Budi, Ratna gitu kan. Aji misalkan ya. Pak Yogi misalkan ya. Terus Teten misalkan. Adi Pak belum. Adi ya. Tulis masing-masing guru tersebut. Lalu guru tersebut menebarkannya, diacak menebarkannya. Buang. Nah, anak-anak suruh 5 menit untuk menemukan namanya masing-masing. Coba bayangkan Pak Ari, apa yang terjadi? Mencari Pak? Ya, mencari kertas tersebut, apakah yang terjadi di kelas tersebut? Rame Kan? Ada yang sikut kanan, ada yang jenggut kan, Iya. pengen namanya ketemu. Tapi ketemu nggak setelah 5 menit? Ketemu Pak? Tapi nama orang lain. Oh iya. Bukan, karena kan itu bercampur. Oh iya betul. Nah itu dari sana ada sebuah pelajaran Pak Hari. Gimana kata Pak Hari? Kalau 5 menit tersebut
para siswa mendapatkan kertas yang nama-namanya tersebut. Gimana caranya? Iya, kata Pak Hari. Menurut Pak Hari ini. Kalau saya menjadi siswanya, Ya. saya akan mengambil secepat kilat ketika gurunya melempar. Oke, nah itu mungkin filosofis pahlawan ya, pahlawan. Slash apa yang Oh iya. Itu mungkin logika Pak Hari di sana. Iya. Tapi logika cerita ini, gini. Karena dalam menaburkan kertas, siswa tersebut ngambil satu kertas. Ya ambil. Ambil satu kertas satu orang, gitu. Lihat namanya, misalkan Hari, kasihkan kertas tersebut ke namanya yang dia baca. Itu bakalan beres 5 menit, gitu Pak Hari. Jadi pembelajaran di dalam menabur kertas tersebut. Jadi kita kalau menginginkan cita-cita kita, jangan mensikut kiri, sikut kanan ya, atau dengan cara yang tapi dengan cara yang brilian. Dengan cara tadi kan tidak bakalan ada sikut kanan, sikut kiri. Ketika gurunya menaburkan kertas, anak-anak mengambil satu kertas, tapi mereka mengembalikannya ke apa yang ditulis kertas tersebut. Itu gak bakalan sampai 5 menit Pak Hari. Luar biasa. Jadi makanya dalam pembelajaran tersebut ada keterampilan abad 21, kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, satu lagi kreativitas. Itu sebab itu kreativitas. Jadi dalam sebuah A dan Teteh kalau di kelas kalau mau ranking 1, mau juara, mau silakan, tapi jangan sikut kiri sikut kanan dan dengan mendapatkan dengan yang halal bukan yang haram gitu. Jadi dengan kreatif, kolaborasi, komunikasi dan berpikir kritis, itu Pari dalam pembelajaran cerita tersebut gitu. Mantap, saya deg-degan ditanya tadi, udah kayak kuliah. Hei mahasiswa. Iya, Pak Anggi, terima kasih ya sudah datang di podcast kami. Nanti kami undang lagi. Mungkin di sebelah ada Pak Purwanto. Siap. Nah, ya Pak Anggi, sebelum saya tutup ada kenang-kenangan. Oke, terima kasih Pak Ari. Buat Pak Anggi. Merepotkan saja nih. Wah, ini saya fotonya ini terus ya. Nanti Pak Adi fotonya diganti ya saya. Yang lebih ganteng dikit lah. Ya jangan sampai pembawa acara ini terkalahkan sama bintang tamu. Iya Pak, ya. Saya merendah Pak. Ya kita foto dulu Pak Anggi. 1, 2. Oke, cukup. Oke. Satu lagi Pak Hari boleh? Iya boleh. Buat teman-teman yang ada yang menonton podcast ini, ada sebuah kata dari Sunda, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Nah, apapun yang kita tanam, kita yang menuainya dan orang lain yang merasakannya gitu. Makanya kalau melak cabe jadi cabe, melak hade jadi hade, melak bonteng jadi bonteng, melak goreng pasti jadi goreng gitu Pak Hari. Kalau nanti kalau nggak mengerti bahasa Sunda, nanti Pak Hari bisa menerjemahkan. Iya, oke, diterjemahkan oleh editor. Sangat luar biasa ya hari ini. Oke, terima kasih Pak Anggi, Pak Dokter ya, pencari ilmu, sekarang S2 seni, nanti S2 otomotif sepertinya. Ya. Terima kasih Pak Anggi atas waktunya. Sampai jumpa lagi dan semoga virus ini cepat berlalu dan kita bisa sekolah lagi. Sekian dari saya dan Pak Dr. Anggi, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun Pak Hari boleh? Boleh Pak pantun. Okay. Negara kita negara hukum dan patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.